Oke, selamat bertemu kembali di channel kami ini ya. Ya, harapan kami bagi teman-teman di luar sana, ya terima kasih atas memberikan meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di channel kami ini ya Pak ya. Kali ini ingin saya menyapa teman-teman seperjuangan di Kota Batam ya para seniman-seniman api. Kali ini saya ingin membuat sebuah topik atau membahas sebuah perjalanan seorang seniman api ya, dimana kita tahu dalam kabar-kabarnya atau isu-isu yang beredar sekarang ini di Kota Batam, mungkin di 2023 ini kita akan didatangkan berkah-berkah atau rezeki-rezeki ya bagi teman-teman atau kita semua yang berkecimpung di dunia konstruksi, terkhususnya di para seniman api. Kali ini saya akan membahas dengan narasumber saya ini bersama Pak Untung yang tak asing lagi bagi kita di dunia seniman api ya. Beliau ini sangat selalu aktif di dunia seniman api ini, baik dari ujung-ujung Batam inilah. Mungkin sedikit banyaklah teman-teman yang sudah tak asing lagi untuk mengenal sosok Pak Untung Mulyadi ini. Di sini saya membahasnya itu masalah kita itu menghadapi sebuah bagaimana apa sih persiapan kita di dalam menghadapi tes weldingnya di kualifikasi pipingnya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa untuk seorang kualifikasi welder ini tentunya kita sudah paham ada yang nama istilahnya 3G, 4G, ada 6G, 6GR, ada juga 6G kombinasi ya. Itu pun tergantung banyak kualifikasinya, macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita hanya membahas apa-apa saja sih persiapan kita untuk menghadapi untuk tes welding ini ya. Mungkin bagi teman-teman ini kadang-kadang menjadi suatu menjadi beban ya. Ketika kita menghadapi tes-tesan itu, kita selalu menjadi kadang-kadang kita itu menjadi suatu beban berat kita ya untuk saat kita di lokasi, katakanlah di welding schoolnya ya. Tapi kali ini saya akan mencoba membahasnya apa sih persiapannya untuk bagaimana agar kita itu mendapatkan atau menghasilkan suatu hasil yang maksimal gitu ya, dan bisa masuk dalam kategori sesuai dengan keinginannya apa yang telah tertera di WPS tadi. Ya tentunya kita harus mengerti apa itu WPS ya. Artinya kita harus mengetahui tahap-tahap apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi tes welding tersebut. Oke, tidak basa-basi atau memperpanjang waktu, kita akan tanyakan kepada Pak Untung ya sebagai senior kita ya, apa sih persiapan kita untuk seorang welder, kandidat welder dalam persiapan kita tes. Oke, silakan Pak Untung, apa sih persiapan kita Pak Untung? Untuk persiapan kita untuk menghadapi tes welder itu adalah mental kita yang harus memang betul-betul nggak boleh terjadi demam panggung gitu. Artinya adalah persiapan kita awalnya pada malam hari lah, atau persiapan kita agar bagaimana fit, segar, bugar dalam menghadapi situasi di welding schoolnya begitu Pak ya. Oh iya, itu harus pasti seperti itu. Itulah pertama ya Pak ya. Dan kedua itu kita harus mengambil piece. Kalau tesnya plat ya kita harus mengambil plat dua piece itu untuk kita jadikan satu untuk dijoin. Nah, tapi kadang-kadang juga ada welder yang nggak tahu, malah ngambilnya seng juga gitu. Artinya adalah istilah itu kita bilang itu ya semacam ini ya, welder yang belum familiar tapi mencoba-coba dulu untuk perdananya untuk mengikuti kualifikasi tes 3CG atau 3G 4G gitu. Tahu-taunya waktu diberitahu bagaimana untuk menjoin plat itu, rupanya seng pula yang dibawa gitu Pak ya. Gitulah. Ya mungkin inilah namanya welder siluman lah kali ya itu Pak ya. Oke, terus Pak. Dia mencoba-coba gitu. Dan ketiga itu yang dipersiapkan adalah, kita ini berbicara tentang untuk kualifikasi tes 6G Pak. Oh 6G. Ya untuk pipe aja. Kalau untuk pipe ya kita harus
menyiapkan adalah pipe-nya. Kita ngambil pipe-nya untuk kita join. Artinya harus mengerti kita itu bahwa apa sih yang dimaksud dengan pipe gitu Pak ya? Iya betul itu. Jangan yang diambil itu kaleng gitu. Oh iya. Kalau nanti yang diambil kaleng nanti buat tes nanti terjadi welder kaleng-kaleng lah gitu. Oh iya Pak ya. Karena kaleng ini juga bentuknya pipa Pak ya. Betul. Jadi apalagi yang namanya istilahnya welder pemula ini bisa dikatakan kita join plat. Untuk sekarang kita join plat, ada platnya ada di sana di kamar sebelah katanya. Taunya ada pula tuh kaleng-kaleng untuk apa itu khusus mobil itu ya. Itu pula yang dijoinnya pula itu salahnya gitu Pak ya. Itulah makanya ada istilah namanya welder kaleng-kaleng gitu Pak ya. Ya betul juga. Terus yang ketiganya kita harus mencari BPS itu ada letak di mana, kita harus bisa membacanya. Apa prosedurnya gitu. Ya betul. Setelah itu semuanya udah di-prepare semuanya, barulah kita pasangkan ke meja masing-masing gitu. Atau lokasi kamar-kamar yang telah siapkan untuk persiapan-persiapan yang telah sudah kita join ya pipanya baru kita letakkan di posisi sigji begitu lah ya. Dalam arti sigji ini 45 derajat lah gitu ya. 45 derajat. Oke. Jangan sampai 60 derajat atau berapa gitu. Pasti nanti QC-nya akan mencoret file gitu. Oke. Tapi ada gini Pak untungnya, ada dari informasi dari teman-teman saya juga ya. Waktu saya bertanya apa sih percobaan kau begitu, apa kau percaya kali kamu waktu menghadapi sebuah kamu itu bisa mengatasinya sampai selesai dengan baik. Bilang dia pernah dia mengatakan itu pertama sekali kita itu pertama-tama itu kata dia sama saya itu ya saya selalu antisipasi Pak apa itu katanya saya selalu persiapkan itu minyak lintah katanya Pak. Oh iya tentang minyak lintah itu. Iya. Itu apa gunanya itu Pak kok sampai dia mengatakan minyak lintah itu Pak? Kalau kita piece-nya agak kurang bagus atau apa gitu, kita bisa olesi aja minyak lintah itu, baru kita urut-urut gitu. Biar agak piece-nya agak panjang sedikit. Kalau dia terlalu pendek kan nanti bisa kita urut-urut bisa panjang gitu. Oh berarti minyak lintah ini khususnya itu karena memang terkenal khasiatnya ya memperbesar dan juga memperpanjang Pak ya. Artinya kalau memang helo atau kurang panjang bisa lagi kita urut gitu kan. Artinya jangan sampai terjadi helo atau terlalu besar gapnya gitu karena pemotongannya tidak yang maksimal lah begitu ya. Karena biasanya pemotongan pipa ini kan selalu dilakukan oleh fitter ya, bukan kita sendiri motong, kita hanya join aja ya. Kadang-kadang kan joinnya kurang bagus ini ya. Betul. Yang keduanya sih pernah juga aku sampaikan juga kata itu juga untuk seperti ada katanya tes-tesan itu tanpa grenda ya. Kadang-kadang kita itu nggak tahunya rupanya ada semacam undercut, ada semacam spatter. Rupanya minyak lintah ini juga berguna juga rupanya untuk menghindari undercut tadi Pak. Bisa diurut-urut katanya. Akhirnya undercut itu hilang sendiri katanya Pak ya. Bisa juga itu Pak ya. Nah terus Pak? Terus juga kalau kita kadang-kadang ragu dengan radiologi gitu. Itu memang ada sedikit efek ke radiologi dia. Kayak macam benturan balik cahayanya menjadi hasil X-ray-nya itu putih semua gitu. Oh ya Pak. Jadi bersih gitu. Iya. Tapi ada juga teman aku dulu pernah juga dia bilang sebenarnya Bang kalau masalah untuk di X-ray katanya ya atau radiograf atau arti lah yang paling kita dengar ya populernya ya itu katanya sebenarnya nggak usah kita ragu Pak kalau di arti ini kalau kita bervisual oke. Di arti ini kita bisa sebenarnya ada trik-trik yang khusus katanya. Apa itu Pak? Saya bilangnya. Dia bilang itu ya udah katanya di PC tinggalkan aja warna merah katanya itu mudah-mudahan lolos itu Pak. Itu kalau itu pasti. pasti itu. Hanya merah-merah itu lembar katanya kan. Itu langsung oke itu Pak katanya. Bisa juga itu Pak ya trik-trik semacam itu Pak ya. Kalau yang lebih pasti itu ya ada 10 lembar lah gitu. Iya, udah pasti oke. Oke itu langsung ACC langsung. Besok langsung ngambil nomor sepatu, nomor ini gitu. Iya. Berarti yang perlu yang kita ketahui Pak dalam untuk menghadapi situasi di welding school Pak, yang pertama kita harus persiapkan mental juga. Artinya jangan sampai kita sampai begadang lah Pak ya. Artinya fisik itu terlalu utamakan. Yang kedua kita mengerti namanya WPS apa tuh prosedur welding yang
yang telah dipersiapkan atau yang dimaui oleh klien kita Pak ya. Betul. Karena artinya lain project lain juga kualifikasinya Pak ya. Yang ketiganya berarti kita harus mengerti pipa itu sendiri Pak ya. Betul. Jangan kita kata welder pipa tapi pipanya itu yang dibawa kaleng-kaleng gitu Pak ya. Itu yang Itu kan jadi masalah juga ya Pak ya. Ya berarti yang keempat itu berarti kita itu mempersiapkan itu ya tadi minyak lintah tadi Pak ya. Artinya ini sangat-sangat efektif untuk menghindari seperti undercut atau katakan seperti adanya seperti spatter atau semacam ya banyaklah masalah-masalah di pengolingan lah. Tentu sangat membantu juga rupanya minyak lintah ini Pak ya. Ya Pak ya. Ya oke lah Pak, terima kasih Pak informasinya. Semoga teman-teman di sana bisa mengambil sebuah hikmah dari percakapan kami ini ya, menambah wawasan kita untuk kita menghadapi situasi di welding school. Oke, harapan kita sebagai seniman api tetap semangat. Kita akan selalu berjuang untuk agar print kita selalu berasap. Dengan seniman api kita percaya diri kita akan selalu yang terbaik. Oke. Terima kasih Mas.